Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sekalian yang kami hormati, malam ini sebenarnya istimewa ya. Yang pertama kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita banyak membaca sholawat dan baca maulid tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita pada saat membaca ini tepat pada malam Jumat ya. Malam Jumat itu termasuk malam yang mustajab ya. Pada hari dan malam Jumat itu ada waktu-waktu tertentu yang setiap doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada malam Jumat. Yang keempat, kita melaksanakan ini di sebuah makam seorang yang kita muliakan, guru kita, orang-orang tua kita, yaitu di makam Kiai Haji Hasan Abdillah. Mengapa Bapak sekalian, kita ini kalau kita merayakan maulid Nabi dengan membaca sholawat, dengan membaca maulid, kisah-kisah maulid, menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, ya man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa dia mencintai sesuatu, maka dia akan selalu berusaha untuk memperbanyak untuk menyebut-nyebut namanya. Kalau kita hitung dari kita menyebut nama Rasulullah itu sudah ribuan kali mungkin, ya. Ini menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, ada sebuah cerita ya yang diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya, Syekh Al-Malibari dia bercerita bahwa dia mengutip dari sebuah pernyataan dari kalangan ulama tertentu. Karena tadi ini kebetulan bahwa kita juga mengirim doa untuk beberapa almarhumah ya. Dan ini bermanfaat selama ini kita mengirim doa itu yaitu dengan membaca surat Yasin dan kemudian berbadur dan sebagainya. Tapi dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Zainuddin Malibari itu ada seorang yang sudah meninggal yang sudah dibacakan apa saja itu tidak bisa menghilangkan azab di kuburnya. Tapi ketika dibacakan sholawat 3 kali ternyata Allah melepas azab di kuburnya itu. Jadi artinya kalau kita mengirim pahala sholawat kepada orang yang meninggal itu manfaatnya besar sekali. Tadi kita sudah membacakan sholawat dan pahalanya kita tujukan kepada orang-orang tertentu dan juga kepada orang-orang tua kita dan orang-orang yang kita hormati semuanya. Bapak sekalian, pada malam Jumat ini adalah yang terbaik untuk mengirim doa untuk orang-orang yang meninggal. Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang meninggal itu sangat butuh doa-doa kita ketika malam Jumat itu. Ketika mereka kita kirimkan doa-doa dan pahala-pahala yang disampaikan kepada mereka, orang yang meninggal itu, maka orang-orang itu termasuk orang yang bahagia. Jadi mudah-mudahan kita semua tadi membahagiakan orang-orang yang meninggal, dan orang-orang yang meninggal itu nanti akan mendoakan kita, dan akan menyambut kita ketika kita nanti akan masuk ke alam barzah, ya, ke alam yang mereka. Habis sekalian hormati bahwa membaca maulid itu memiliki satu manfaat yang sangat besar sebenarnya. Ya. Dalam beberapa kisah disebutkan kenapa kita ini berdiri pada saat kisah maulid itu lagi dibacakan. Dekat baca ya Nabi salam alaika ya Nabi salam. Itu pada saat itu hampir beberapa ulama menyebutkan termasuk Ibnu Hajar Al-Haythami, dia menyebutkan ketika saat itu Rasulullah itu hadir. Jadi tadi kita ini alhamdulillah Rasulullah itu hadir. Hanya kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu. Karena apa? Karena kita ini orang biasa. Ya. Yang bisa melihat kehadiran Rasulullah itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kita ini orang biasa, tidak bisa menyaksikan. Tapi kita harus merasakan bahwa kehadiran itu ada. Kehadiran itu ada, ya.
Jadi jadi kita seperti ada satu rumus, fa in lam yarahu fa innahu yaraka. Jika kalian tidak bisa melihat kepada kehadiran Rasulullah, maka kita harus yakin bahwa Rasulullah itu menyaksikan kita. Siapa-siapa yang bacakan maulid, siapa-siapa yang menghormati beliau, siapa-siapa baca sholawat Rasulullah SAW. Diceritakan juga pada suatu saat itu dalam sebuah hadis ini, ada orang yang memanggil Rasulullah nanti di hari kiamat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah dia diam aja. Nah, ketika orang itu makin dekat memanggil Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, apakah kau kenal aku? Iya, kamu Rasulullah. Tapi kenapa aku tidak mengenalmu? Mungkin kamu tidak pernah membaca sholawat kepadaku. Nah, jadi kalau kita membaca sholawat, berkali-kali membaca sholawat, itu Rasulullah akan mengenal kita. Ya. Yang ketiga, yang keempat mungkin ya, mengapa kita malam hari ini kita berdoa di sebuah makam orang yang mulia? Kita ini sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Ya. Dalam manaqib Imam Abu Hanifah disebutkan bahwa Imam Syafi'i itu kalau dia punya hajat besar, dia berdoa di macam gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu bukan guru langsung beliau, karena beliau ini berguru pada Imam Hasan Al-Syaibani. Tapi beliau ini menganggap Imam Abu Hanifah ini sebagai inspirator ketika dia melakukan ijtihad. Inspirator ijtihad dia itu Imam Abu Hanifah. Karena itu beliau itu dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, kalau beliau ini sudah punya hajat yang mentok, melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian dia berdoa di makam gurunya itu dan terkabul, katanya begitu. Jadi artinya mudah-mudahan kita pada malam hari ini memiliki banyak beberapa keistimewaan membaca sholawat, keistimewaan maulid Nabi Muhammad SAW, keistimewaan malam Jumat, keistimewaan berdoa di makam orang yang mulia. Mudah-mudahan semua kita harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.